Shalom, selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini kita berjumpa kembali pada acara renungan singkat bersama Gereja Masih Advent hari ke-7 Yosodipuro. Pada pagi hari ini saya akan membawakan firman dengan judul Bukan Kristen Tomat. Namun sebelum itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tunduk kepala dan mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang malam Kau telah memberikan kepada hari ini kami nafas hidup pada pagi hari ini Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikanlah kepada kami pada saat ini Roh Kudus-Mu dan hikmat agar kami dapat mengerti bagaimana firman yang akan hamba-Mu bawakan pada saat ini Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah bangkit bagi kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Bukan Kristen Tomat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian membuka di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-10. Saya harap Bapak Ibu sekalian dapat membuka Alkitab kita. Jika tidak memiliki Alkitab, mari kita membuka di dalam Alkitab kita yang berada di dalam HP. Yohanes 18 ayat yang ke-10 berbunyi, lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini sedang bercerita saat Yesus sedang ditangkap oleh imam-imam besar. Kita mengetahuinya bahwa di saat Yudas menjual Yesus kepada imam-imam besar Israel, mereka langsung sigap untuk menangkap Yesus. Posisi saat itu Yesus bersama dengan 11 muridnya sedang berbicara tentang satu sama lain, bagaimana Yesus menasihati mereka. Yudas yang menyelinap, lalu mereka datang untuk menyergap Yesus bersama dengan imam-imam dan para anggota-anggota imam besar tersebut datang untuk menangkap Yesus. Saat itu Simon Petrus dengan emosinya melihat bahwa ini adalah suatu kesalahan. Bagaimana bisa seorang imam besar menangkap Yesus yang ia ketahui bahwa Yesus tidak salah. Dengan penuh emosi, Simon Petrus mengambil pedang lalu memotong kuping daripada salah satu hamba dari imam besar itu. Seharusnya jika kita lihat bahwa Yesus seharusnya senang bagaimana muridnya dapat membela ia di hadapan orang-orang yang tidak menginginkan ia. Akan tetapi Yesus tidak senang akan perbuatan Petrus. Di sini Yesus, kita mengetahui ceritanya bahwa Yesus mengatakan bahwa sudahlah. Lalu Yesus menyembuhkan telinga di mana hamba daripada imam besar itu. Diambilnya potongan telinga itu lalu disembuhkannya. Yesus tidak menginginkan sifat Petrus yang emosi itu. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa di dalam ceritanya pada saat Petrus yang emosi ini, di dalam Markus pasal yang ke-22 ayat yang ke-61 sampai ke-62, di situ Petrus menggenapi bagaimana Yesus yang dikatakan kepada Petrus bahwa pada saat nanti ketika mau di hari penyalipan, Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Lukas 22 ayat yang ke-61 sampai 62, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ayat yang ke-62, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Cerita ini Bapak Ibu sekalian, di mana kita telah mendengar bahwa Petrus yang sangat membela Yesus pada saat malam sebelum hari penyalipan Yesus, dia sangat berapi-api, sangat emosi membela bagaimana Yesus ditindas oleh para imam besar. Dia merasa dirinya adalah harus membela Yesus, bagaimana dia yang seharusnya tidak ditangkap oleh imam besar itu. Namun pada hari esoknya, pada pagi-pagi hari, kita membaca Alkitab bahwa Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus dalam keadaan emosi, tetapi dia tidak memiliki rasa percaya atau rasa iman yang kuat di dalam hatinya, sehingga ketika dia telah
telah membela Yesus, pada esok harinya di hadapan para orang-orang besar, dia merasa ada suatu ancaman. Ketika dia menyatakan bahwa dia percaya Yesus, dia mengenal Yesus, dia akan ditangkap. Lalu apa konklusi yang bisa kita dapat pada pagi hari ini? Terkadang ketika kita mendengarkan sebuah firman sebagai seorang Kristen, kita merasa secara emosional kita terbangun. Kita merasa ada sesuatu hal yang terjadi di dalam pikiran kita, perasaan kita yang menjadi kita tonjolkan. Namun mengikuti Yesus tidak hanya sebatas perasaan saja. Karena tobat sendiri berarti hari ini tobat, besok sudah kumat. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kekristenan, di mana kita hanya sementara saja bertobat, lalu tidak lama kemudian kita kumat oleh karena hiruk-pikuk hidup kita. Apa alasannya? Karena kita tidak mengimani apa yang kita percayai. Kita hanya sekedar merasa, wah, jika saya begini-gini, maka saya akan begini-begini. Hanya sekedar itu saja. Tidak ada dasar iman. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita ketika kita membaca Alkitab, menerima teguran di dalam Alkitab, kita harus mengimani itu menjadi landasan dalam hidup kita. Jadikan iman itu menjadi dasar fondasi dalam kehidupan kekristenan kita, agar kita tidak aja menjadi seorang Kristen yang emosi sesaat atau hanya tobat sesaat namun besok kita akan kumat kembali. Berjaga-jagalah Bapak Ibu sekalian di dalam keseharian kita, sebab banyak sekali pencobaan setan yang akan mencobai kita. Kita harus percaya kepada Yesus. Yesus saja yang dapat menyertai hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.